Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kelenjar pankreas yang merupakan kelenjar keenam yang kita bahas ya. Jadi sebenarnya di materi yang keenam itu seharusnya adalah hormon-hormon yang ada di saluran pencernaan. Tapi saya lewati, itu akan saya ubah menjadi materi yang ketujuh. Dengan materi yang keenam sekarang kita ubah menjadi membahas tentang kelenjar pankreas. Insya Allah teman-teman sudah sangat mengenal pankreas ini, tapi tidak ada salahnya kita belajar lebih dalam tentang apa itu yang dimaksud dengan kelenjar endokrin pankreas ya. Baik, pertama untuk lokasinya ya. Jadi kalau lokasinya insya Allah teman-teman sudah familiar ya, atau mungkin apakah jenengan semuanya sudah pernah praktikum membedah tikus. Yang mungkin pernah, insya Allah sudah pernah tahu di mana letak pankreas. Tapi kalau teman-teman belum pernah, maka gampangannya adalah pankreas itu kurang lebih letaknya ada di bawah lambung kita. Jadi sebenarnya gambar ini kurang benar ya, karena letak pankreas kita itu sebenarnya agak geser ke kiri ya. Jadi ada lambung kita sebelah sini, kemudian ada pankreas di bawahnya. Dan ukuran pankreas itu tidak sebesar ini ya. Jadi gambar ini ada benarnya tapi juga ada salahnya. Tapi sebagai gambaran, jadi insya Allah cukup untuk menggambarkan bagaimana bentuk pankreasnya. Jadi bentuknya memang seperti ini ya. Jadi ukuran pankreas itu relatif kecil sebenarnya dibandingkan dengan organ-organ yang lain ya. Dan ukurannya akan semakin membesar bila mana ada penyakit-penyakit misalkan kanker pankreas ya. Selama kemarin 3 tahun di Jerman saya bekerja dengan kanker pankreas. Jadi saya sangat sering melihat bagaimana ukuran pankreas pada tikus itu ukurannya jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada pankreas normal ya. Tapi kalau sekarang kita belajar tentang kelenjar pankreas, maka kita berbicara tentang kelenjar pankreas dalam kondisi sehat ya. Dan ini merupakan tampilan daripada pankreas kita. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kelenjar pankreas kita, ini adalah pankreas kita, dan banyak sekali pembuluh darah yang berinteraksi atau menempel pada pankreas. Karena ya tadi pembuluh darah, terutama pembuluh darah arteri itu mensuplai ya, oksigen dan juga mensuplai bahan makanan untuk sel-sel yang ada di dalam pankreas ya. Kalau kita lihat yang warna merah ini, sebelumnya mohon maaf saya ubah dulu ya. Yang warna merah ini merupakan pembuluh darah arteri ya. Kemudian yang kuning ini merupakan struktur ya, ini merupakan pankreas. Jadi ini adalah ekor pankreas. Dan yang melekat dengan usus itu sebagai kepala pankreas atau head of pankreas. Jadi kalau penyakit kanker itu munculnya biasanya dari kepala pankreas. Kepala pankreas kemudian semakin menyebar sampai akhirnya ukuran pankreas itu sangat besar sekali. Semoga kita semuanya dilindungi dari penyakit-penyakit yang semacam ini, amin amin ya robbal alamin. Dan pankreas letaknya berdekatan dengan spleen. Ya, spleen itu juga ukurannya kecil ya. Tapi juga kalau pada kasusnya splenomegali, orang dengan penyakit splenomegali, maka ukuran spleen juga bisa sangat membesar. Kemudian kalau kita melihat kita potong pankreasnya, maka bagian bahwa pembuluh darah kapiler yang terlihat di luar ini itu juga masuk ke dalam, karena untuk bisa mensuplai bahan makanan dan juga oksigen ke sel-sel yang ada di pankreas, maka pastinya pembuluh darah masuk ke pankreas itu sendiri. Inilah betapa kompleksnya struktur tubuh kita. Kita lihat di sini ada pembuluh-pembuluh darah kapiler ya, banyak sekali, karena memang mereka berperan untuk mengirimkan oksigen dan juga mengirimkan makanan atau nutrisi ke seluruh sel yang ada di pankreas. Kemudian di bagian luar ini kita ada sebagai eksoskrin AI. Mana bagian ini sel yang menghasilkan enzim-enzim yang teman-teman sudah sering dengar, ada enzim amilase, ada enzim tripsin, pepsin dan sebagainya, itu diproduksi. Kemudian bagiannya yang disebut sebagai ini pankreas ya, dimana ini terdapat yang purple ini ya, yang sepi itu merupakan alpha cell atau sel alpha. Sel alpha ini bertanggung jawab atau berperan untuk mensekresikan hormon glukagon ya.
Jadi hormon glukagon ini adalah hormon yang dikeluarkan ketika kadar gula darah itu turun. Lawannya adalah hormon insulin itu adalah hormon yang dilepaskan oleh sel beta pankreas. Sel beta ini bila mana kadar gula darah meningkat. Jadi kalau beberapa orang yang baru makan, karena makanan itu kan mengandung pati, masuk tubuh kita dipecah jadi glukosa, sehingga tiba-tiba setelah makan beberapa saat kemudian gula darah kita akan menaik tinggi. Karena tinggi itu tidak boleh lama-lama. Kalau kadar gula darah tinggi itu terus-menerus lama bisa berbahaya, ya. Oleh karena itu harus cepat-cepat diturunkan. Dengan cara apa? Dengan cara sel-sel yang membutuhkan gula darah itu harus segera menyerap gula darah itu, ya. Maka untuk membantu sel-sel yang butuh gula untuk menyerap gula dari darah, maka hormon insulin itu dilepaskan. Siapa yang mensekresikan hormon insulin? Yaitu sel beta atau beta pankreas. Inti sel berwarna ungu. Jadi ini posisinya terlebih adalah seperti ini. Kemudian ada sel lain. Di sini ditampilkan dengan warna biru, ya. Yang delta ini bertanggung jawab untuk mensekresikan hormon somatostatin. Ya, nanti akan kita bahas apa fungsi daripada hormon somatostatin. Dan yang terakhir ada sel yang sel F. Sel F ini bertanggung jawab untuk mensekresikan polipeptida pankreas atau pankreatik polipeptida. Ya, jadi polipeptida berarti rantai yang tersusun atas banyak asam amino yang dihasilkan oleh sel-sel pankreas, yaitu sel F, maka itu disebut sebagai polipeptida pankreas atau pankreatik polipeptide. Nanti akan kita bahas, ya. Next. Sekarang kalau kita zoom atau kita lihat gambar histologis sebenarnya dari pankreas. Seperti yang tadi sudah saya tampilkan dengan gambar skematik tadi, gambar buatan tadi, maka ini merupakan tampilan sebenarnya. Dengan perbesaran sekitar 200 kali, kita akan lihat tampilan seperti ini. Jadi pankreas tadi, ya, maka bagian ini zoom akan dapat tampilan seperti ini. Yang bagian ini tadi, yang pada bagian ini bertanggung jawab untuk menghasilkan enzim-enzim yang diperlukan untuk menghancurkan bahan bahan makanan, ya. Jadi enzim-enzim ini nanti akan dikeluarkan oleh bagian eksogen ini, kemudian akan dikirim menuju lambung untuk kemudian di sana bersama-sama dengan enzim lambung untuk menghancurkan makanan yang ada di sana. Bagian dalam ini merupakan pankreatik islet atau islet pankreas, yang mana di dalamnya ada sel alfa, sel beta, sel delta, dan juga ada sel F. Sel alfa merupakan sel yang bertanggung jawab untuk mensekresikan glukagon, yaitu hormon yang dilepaskan ketika kadar gula di darah itu rendah sekali. Lawannya adalah hormon insulin yang akan disekresikan oleh sel lain, yaitu sel beta, bila mana kadar gula darah itu sedang tinggi, ya. Histologi daripada islet pankreas. Mulai ini melihat saluran pankreas, ya, saluran pankreas yang mana penyakit kanker yang paling banyak terjadi, yang paling banyak ditemukan di masyarakat dunia, yang paling banyak ditemukan pada orang, pada manusia, dan yang paling mematikan itu asal muasalnya di saluran pankreas ini. Makanya kanker yang semacam itu, yang kanker yang saya pelajari selama di Jerman itu disebut sebagai pankreatik ductal adenocarcinoma, atau singkatannya adalah PDAC. P pankreatik, D-nya ductal, berarti saluran, adenocarcinoma, berarti kanker yang munculnya pertama kali dari saluran pankreas. Jadi biasanya letaknya munculnya di itulah
asal muasalnya kanker pankreas yang merupakan kanker yang paling banyak, itu yang diprediksi akan menjadi penyakit kanker yang paling umum terjadi pada orang-orang di barat sana. Mengapa? Karena kebiasaan. Salah satu penyebabnya adalah karena kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Ya, beruntung kita orang Indonesia yang tidak atau dijauhkan atau tidak terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol, karena dengan itu, berkat itu, jumlah penderita kanker pankreas di Indonesia relatif kecil. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, ya, di sekitar kita juga banyak sekali orang-orang yang saat ini sudah terbiasa untuk mabuk, ya. Di sekitar kita sudah banyak berdiri kafe-kafe yang menjual minuman keras, ya. Di sekitar kita sudah banyak orang-orang yang diam-diam duduk di pojok-pojok kemudian minum minuman keras. Maka semoga kita semuanya semakin hari semakin dijauhkan dari golongan-golongan semacam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama anak cucu kita nanti, semoga selalu dijauhkan, semoga selalu dihindarkan dari pergaulan-pergaulan semacam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, karena semua orang tahu efek buruk daripada alkohol, tapi tidak semua orang mampu untuk menghindari dampak buruk daripada alkohol tadi. Nah, kalau ini merupakan tampilan pankreas yang sebenarnya, ya. Pankreas yang sebenarnya, ya, jadi seperti ini, ya. Ini kan pankreasnya, ya. Tidak munculnya kanker yang paling kanan tadi, ya. Jadi munculnya saluran pankreas dan biasanya kan ini usus, ya. Dulu ini usus, ya. Sudah pelajari bagian kepala pankreas. Jadi kanker pankreas PDAC tadi munculnya dari saluran pankreas di sini, ya. Semua ini saya merupakan pankreas. Jadi inilah gambar sebenarnya dari pankreas yang dipotong sedemikian rupa untuk menunjukkan saluran itu dari kepala sampai ke ujung atau ke ekor pankreas. Ini ada video tentang hormon insulin dan juga hormon glukagon. Mari kita lihat, nanti akan saya jelaskan secukupnya karena waktu kita sangat mepet. Jadi pertama akan kita putar sampai akhir, nanti kemudian akan saya beri penjelasan di pemutaran video yang kedua. When you get up in the morning, it is important that you have breakfast. Cereals like bread are high in a plant energy storage molecule called starch. Plants make starch by joining glucose molecules together in a chain. When we eat starch, enzymes break the starch down into single glucose units, which enter the bloodstream and circulate around the body, reaching blood vessels of the pancreas. Inside the pancreas, glucose in the blood passes by beta cells in the islet of Langerhans. Beta cells recognise that blood glucose concentration has increased and respond by producing a peptide hormone called insulin. Insulin is hydrophilic. The increase in blood glucose triggers the beta cells to release their stores of insulin by exocytosis. So insulin enters the bloodstream. Glucose can only cross cell membranes with the help of protein channels that span the membrane. These are called glucose transporters. All cells have glucose transporters so glucose can enter the cell, where it is used as an energy source so cells can keep working. Some cells work very hard. They need more glucose than others and use most of it immediately. These cells include brain and muscle cells. Other cells store excess glucose for later use. Liver cells store glucose by building chains of glycogen. Fat cells convert glucose to lipids for storage if the liver is full. Muscle cells need a lot of energy. They have a mechanism that allows them to increase glucose uptake from the blood. Spanning the membrane of muscle cells is an insulin receptor. When insulin binds to this receptor, phosphates attach to the receptor inside the cell. This activates the receptor to recruit intracellular proteins that are in turn activated.
This prompts another membrane-bound protein to act as a second messenger. The second messenger moves to vesicles inside the cell that store glucose transporters. It switches off a protein that keeps these vesicles inside the cell, so they now move to the cell membrane, where glucose transporters are inserted. This allows larger amounts of glucose to enter the cell. The blood glucose levels return to a set point. For now. Jadi insya Allah tadi mungkin teman-teman sudah paham beberapa, tapi akan saya jelaskan supaya lebih paham. Jadi insya Allah kita mulai lagi videonya. When you get up in the morning, it is important that you have breakfast. Cereals like bread are high in a plant energy storage molecule called starch. Jadi maksud video ini hanya sedikit tambahan ya, ada tambahan-tambahan bumbu-bumbu gitu ya. Maksudnya adalah ketika kita bangun pagi ya, biasanya kita masih lemas. Kenapa? Karena kita belum disuplai oleh energi baru ya. Oleh karena itu biasanya kalau pagi kita makan makanan yang berkarbohidrat biasanya ya. Kalau orang barat makannya makan roti, kalau kita makannya makan nasi. Yang mana pada nasi ataupun roti itu banyak mengandung pati. Pati itu apa sih? Pati itu merupakan gula kompleks. Jadi kalau gampangannya, kalau gula sederhana itu glukosa, maka pati itu merupakan glukosa berikatan dengan glukosa lain sampai menjadi lebih kompleks, sehingga nanti masuk tubuh kita, dia harus dipecah untuk menjadi glukosa yang lebih sederhana. Ya, jadi menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Jadi di makanan kita banyak mengandung starch atau pati, yang nanti kemudian ketika kita makan, pati itu nanti akan dipecah menjadi glukosa. Oleh karena itu, setiap kali kita setelah makan, maka kadar gula atau kadar glukosa di darah itu akan meningkat. Karena apa? Ya karena tadi, makanan yang kita makan itu mengandung pati, yang setelah kita makan akan kita pecah menjadi bentuk gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Plants make starch by joining glucose molecules together in a chain. Jadi tumbuhan, ya misalnya kalau kita misalkan makan sereal atau makan roti dan sebagainya, kan bahannya kan sebenarnya bahan dari tumbuhan, termasuk padi itu kan juga tumbuhan. Jadi tumbuhan itu punya kemampuan untuk merangkai glukosa atau gula sederhana dengan gula sederhana lainnya sehingga membentuk struktur gula yang lebih kompleks yang kita sebut sebagai pati tadi ya. Masuk tubuh dipecah kembali menjadi bentuk gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa. When we eat starch, enzymes break the starch down into single glucose units, which enter the bloodstream and circulate around the body. Dan glukosa inilah nanti akan masuk ke pembuluh darah, masuk ke aliran darah, dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh kita ya, oleh darah, lagi-lagi darah ya. Reaching blood vessels of the pancreas. Inside the pancreas, glucose in the blood passes by beta cells in the islet of Langerhans. Dan termasuk glukosa tadi akan didistribusikan sampai nanti mencapai pankreas. Kita tahu tadi di dalam pankreas juga ada pembuluh darah. Jadi glukosa yang meningkat dalam darah akan mencapai juga pankreas, sehingga dia nanti akan menstimulus ya, sel beta pankreas ya, yaitu sel yang berada di bagian pancreatic islet tadi, yang di tengah tadi, teman-teman ingat yang ada alfa, beta, delta, dan F tadi, yang mana bila mana dia sel beta itu mendeteksi kadar gula darah atau kadar glukosa dalam darah itu naik, maka sel beta akan merespon dengan cara apa? Dengan cara mensekresikan hormon insulin. Beta cells recognize that blood glucose concentration has increased and respond by producing a peptide hormone called insulin. Dan insulin ini merupakan hormon yang bukan steroid.
Jadi dia hormon yang kategori peptida, yang berarti dia tersusun atas beberapa asam amino. Ya. Karena itu, hormon insulin ini larut di dalam air, larut di dalam darah, sehingga di dalam darah dia tidak perlu dibantu oleh protein karier. Insulin is hydrophilic. Insulin hidrofilik, berarti dia suka dengan air, larut dengan air. Mengapa? Karena dia karena dia merupakan hormon peptida. Seringkali hormon peptida itu sifatnya hidrofilik. Lawannya hormon steroid yang selalu lipofilik atau hidrofobik. The increase in blood glucose Jadi yang digambarkan kuning yang banyak sekali itulah glukosa. Ya. triggers the beta cells to release their stores of insulin by exocytosis. Jadi sel yang menghasilkan insulin dan kemudian mensekresikannya adalah sel beta pankreas yang dia mengeluarkan insulin lewat sebuah proses yang disebut sebagai exositosis. Jadi insulin tadi awalnya disimpan di dalam sebuah kantong atau kita sebut sebagai vesikel. Yang kemudian vesikel ini karena bahan dasarnya kantong tadi itu sama dengan bahan dasarnya membran sel, maka nanti ketika sudah berikatan dengan membran sel, maka dia akan menyatu dan akan melepaskan insulin yang tadinya dia simpan di dalamnya. Ya. So insulin enters the bloodstream. Sehingga insulin akan banyak sekali di aliran darah karena tadi sudah dilepaskan, disekresikan oleh sel beta pankreas. Glucose can only cross cell membranes with the help of protein channels that span the membrane. Ya. Glukosa yang ada di dalam aliran darah itu hanya bisa masuk atau baru bisa masuk ke dalam sel yang membutuhkannya apabila di permukaan sel itu ada protein yang memang berperan untuk memasukkan glukosa ke dalam sel yang disebut sebagai protein glukos transporter, yaitu protein petransport atau pentransport. Protein yang berfungsi memasukkan glukosa dari darah menuju sel. Itulah yang disebut sebagai glukos transporter. Ya. These are called glucose transporters. All cells have glucose transporters so glucose can enter the cell. Semua sel yang di membran selnya ada protein glucose transporters, maka sel-sel semacam ini juga pasti mampu memasukkan glukosa dari darah menuju dalam sitoplasmanya. Where it is used as an energy source so cells can keep working. Some cells work very hard. Di tubuh kita, beberapa sel itu bekerja sangat giat, lebih giat daripada sel-sel yang lain, seperti otak. Otak itu paling giat, ya, digunakan berpikir, dipakai untuk overthinking, dipakai untuk untuk seudon, ya itu semuanya aktivitas yang sangat keras, sehingga memaksa otak kita untuk bekerja keras. Sehingga otak termasuk bagian tubuh yang sel-selnya bekerja sangat keras. Selain otak, ada hati. Selain hati, ada otot. Semua itu merupakan sel-sel yang bekerja dengan sangat keras dibandingkan sel-sel yang They need more glucose than others and use most of it immediately. These cells include brain and muscle cells. Other cells store excess glucose for later use. Liver cells store glucose by building chains. Jadi otot dan otak itu paling banyak menggunakan glukos, ya, paling banyak atau paling bekerja keras sehingga mereka butuh banyak sekali glukosa. Ada organ lain, misalkan hati. Hati itu punya kemampuan untuk menyimpan glukosa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk glikogen untuk menyimpan. Ya. Ada juga lemak. Lemak juga bisa menyimpan glukosa. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah glukosa menjadi lemak sehingga bisa disimpan. Ya, jadi tergantung beberapa organ, beberapa sel itu punya kemampuan untuk menyimpan. Kayak tadi saya sebutkan, hati dengan mengubah glukosa menjadi glikogen, lemak dengan cara mengubah glukosa menjadi asam lemak. Of glycogen. Fat cells convert glucose to lipids for storage if the liver is full.
Muscle cells need a lot of energy. They have a mechanism that allows them to increase glucose uptake from the blood. Spanning the membrane of muscle cells is an insulin receptor. Ya, jadi sekarang kita membahas tentang sel-sel otot. Nah, sel-sel otot itu kan memang butuh banyak sekali energi. Dan dia punya mekanisme, punya strategi. Apa strateginya? Jadi di permukaan sel-sel otot itu ada sebuah protein yang disebut sebagai protein reseptor insulin. Jadi protein ini itu mampu mengikat insulin. Ya. Jadi nanti kalau ada insulin dan berikatan dengan protein reseptor insulin ini, maka akan mengaktifkan protein lainnya. Kalau tadi teman-teman ingat ada protein G tadi, ya protein G, maka hampir sama dengan insulin reseptor ini. Ya. When insulin binds to this receptor, phosphates are Jadi teman-teman lihat tadi yang di pembuluh darah itu ada molekul-molekul yang agak besar, ya, yang agak warna ada hitam-hitamnya, itu insulin, gambaran insulin. Maka insulin ini bila mana berikatan dengan insulin reseptor, maka akan menimbulkan efek atau reaksi lanjutan. attached to the receptor inside the cell. This activates the receptor. Ya, jadi kalau insulin mengikat protein atau protein reseptor insulin tadi atau insulin reseptor tadi, hal itu akan menyebabkan protein reseptor insulin tadi akan teraktivasi. To recruit intracellular proteins. Kalau dia sudah teraktivasi, maka dia akan merekrut protein lain, protein dari dalam sel untuk juga akan menjadi aktif. Jadi ingat tadi aktifnya itu berlanjutan, saling bersambung. Ya. That are in turn activated. This prompts another membrane-bound protein to act as a second messenger. Ya, ini tadi saya teruskan. Jadi sepertinya kalau saya tidak salah, insulin reseptor itu juga termasuk GPCR, yaitu protein reseptor yang juga berikatan dengan protein G. Jadi kalau protein reseptor insulin tadi diikat oleh hormon insulin, maka ikatan semacam ini akan menjadikan protein reseptor insulin tadi menjadi aktif. Karena dia aktif, dia akan mengaktifkan protein G. Ya. Protein G yang aktif akan mengaktifkan adenyl siklase. Adenyl siklase yang aktif akan meningkatkan kadar CAMP. Dan CAMP inilah yang berfungsi sebagai second messenger atau molekul pembawa pesan yang kedua. Ya. Yang pertama tadi adalah insulin tadi. Ya. Jadi molekul pembawa pesan pertama adalah insulin, hormon. Molekul pembawa pesan yang kedua ada di dalam sel, namanya CAMP. The second messenger moves to vesicles inside the cell that store glucose transporters. Dan kemudian molekul second messenger ini akan segera aktif dan akan menuju vesicle, kantong-kantong yang ada dalam sel, yang mana kantong-kantong ini berisi protein-protein glukos transporter tadi. Sehingga kemudian nanti protein-protein glukos transporter tadi akan dikirim, ditranslokasikan menuju membran sel, untuk kemudian glukos transporter tadi standby di membran sel dan siap untuk memasukkan glukosa dari pembuluh darah menuju dalam sel. It switches off a protein that keeps these vesicles inside the cell, so they now move to the cell membrane, where glucose transporters are inserted. Yang hijau-hijau itu merupakan glucose transporters, yaitu protein yang berada di membran sel dan dia bertugas untuk memasukkan glukosa dari darah menuju lingkungan intraseluler atau masuk ke dalam sel. This allows larger amounts of glucose to enter the cell. Sehingga hal ini menyebabkan glukosa masuk ke dalam sel dalam jumlah yang sangat besar. The blood glucose levels return to a set point. For now. Ya. Baik, alhamdulillah selesai. Karena sudah jam 8:05, maka berarti waktunya sudah selesai. Maka kita akhiri dengan membaca doa. Dan insya Allah untuk materi lanjutannya akan saya buatkan video sehingga insya Allah bisa tuntas untuk semua materi tentang kelenjar pankreas. Ya. Baik, untuk itu mari kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari ya sedikit banyak senantiasa bermanfaat. Fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرنا بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته